Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Waalaikumsalam. kembali Anda menyaksikan program Mutiara Iman. Hari ini saya sudah ditemani dengan Ustadz Muhammad Rusdi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insyaallah baik. Alhamdulillah. Hari ini baik ya. Kembali kita hari ini akan membahas tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan, saudara, identik dengan bulan nuzulul Quran atau bulan diturunkannya Al-Quran. Hal ini juga berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan ya Ustadz, sebagai bulan turunnya Al-Quran, dan disebutkan juga ada yang namanya malam Lailatul Qadar, yang mana banyak sekali manfaat dan pahala yang dapat kita raih di bulan suci ini. Nah, hari ini saudara, kita akan membahas memaknai nuzulul Quran di bulan Ramadan bersama Ustadz Muhammad Rusdi. Tapi sebelumnya, Ustadz, apa sih nuzulul Quran? Itu kan dari kata bahasa Arab ya, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apa sebenarnya nuzulul Quran itu? Dari bahasa Arab nazala yanzilu. Nuzulun itu artinya turun, kemudian ada Quran. Kalau kita lihat dari susunan kata ini ada dua sebenarnya, nuzul dengan Quran. Ada dua kata ya? Ya, jadi nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Tapi akar kata nazala ini nanti ada dalam Al-Quran disebut sebagai tanzil. Tanzil itu juga perbedaannya, anzala atau nazala itu turun langsung dengan turun yang bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, itu kalau tanzil, ada nazzala, ada tasdidnya, itu berarti bertahap-tahap. Ada yang langsung keseluruhan. Adapun Quran itu ada yang mengartikan dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u artinya membaca. Maka ketika dikatakan Qur'anun itu adalah bacaan yang sempurna. Di sisi lain ada yang mengatakan itu al-jam'u, kumpulan yang menyeluruh. Di dalamnya ada bacaan sekaligus memiliki makna. Jadi kalau kita lihat itu turunnya sesuatu yang menyeluruh atau bacaan yang sempurna. Kira-kira begitu nuzulul Quran. Oke, baik Ustadz. Namun sebelum lebih lanjut ya, kita ke pertanyaan. Mungkin Ustadz bisa berikan tausiah dulu terkait tema kita hari ini, yaitu memaknai nuzulul Quran dalam kehidupan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, nuzulul Quran adalah sebuah fenomena yang sudah menjadi tradisi masyarakat kita, terutama di Indonesia. Pada umumnya nuzulul Quran kita pahami itu terjadi di 17 Ramadan. Meskipun sebenarnya 17 Ramadan itu kalau bisa dikatakan hasil usaha atau ijtihad para ulama kita menetapkan 17 Ramadan. Beberapa riwayat yang lain harus menyatakan tidak harus 17 Ramadan. Ada yang mengatakan, misalnya riwayat mengatakan suhuf atau lembar-lembaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dapat wahyu berupa lembaran-lembaran, itu diturunkan di awal Ramadan. Kemudian unzilatit Taurah, Tauratnya Nabi Musa itu dikatakan turunnya di 6 hari dari Ramadan. Jadi 6 Ramadan. Lalu kemudian Injil diturunkan di 13 Ramadan. Lalu dikatakan wa unzilal furqan. Al-Quran disebut juga furqan, karena furqan itu artinya membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah. Nah, itu kapan dikatakan? Di situ di 24 Ramadan. Itu satu riwayat. Maka penetapan 17 Ramadan ada yang berpendapat itu menurut pendapat Ibnu Ishaq, itu ahli sejarah di dalam Islam. Ada juga yang berpendapat mungkin di tanggal 24 Ramadan. Ada yang mengatakan harusnya kan Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tapi upaya ulama kita menetapkan di 17 Ramadan dengan anggapan bahwa surah pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq di 17 Ramadan. Nah, itu menjadi sebuah tradisi di masyarakat kita yang kemudian kita tetap diingatkan. Apapun tanggal yang disepakati, kapanpun dari Ramadan itu, tapi Ramadan umumnya dianggap sebagai syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Dari awal sampai akhir berarti Al-Quran itu bermakna di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Jadi momen 17 Ramadan adalah satu kesepakatan masyarakat kita supaya kita tetap ingat ini adalah sesuatu yang penting dan kita harus kembali memaknai dan mengaktualkan kembali nilai-nilai Al-Quran. Kira-kira begitu.
Baik Ustadz, terima kasih. Sudah disebutkan oleh Ustadz Muhammad Rusdi terkait sejarah ya tadi ya, bagaimana bulan Ramadan disebut sebagai bulan nuzul Quran berdasarkan hadis dan juga ayat Al-Quran yang turun pada 17 Ramadan, yaitu surah Al-Alaq ya Ustadz ya. Ya, Al-Alaq. Al-Alaq. Nah, kenapa Ustadz penting bagi masyarakat ini mengetahui sejarahnya? Karena yang kita tahu, mungkin yang masyarakat tahu juga yang diajarin dari dulu sama neneknya, ayo Ramadan baca Quran, ngaji gitu ya. Terus di malam-malam akhir bulan Ramadan, ayo lebih banyak ibadahnya. Padahal kan harusnya ibadah dari awal udah banyak ya, apalagi masuk bulan Ramadan. Nah, gimana tuh Ustadz? Jadi Ramadan itu kan bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Kemudian di bulan itu juga sejarahnya Al-Quran diturunkan. Kalau dari segi tahapan kan, pertama Al-Quran itu diturunkan, anggaplah dari Allah, dari kalam Allah ke Baitul Izzah, atau rumah ketuhanan, atau alam langitnya dunia. Jadi diturunkan keseluruhan, lalu kemudian diturunkan bertahap-tahap. Nah, diturunkan itu di bulan Ramadan. Artinya Quran diturunkan di bulan yang terbaik, karena ini adalah sesuatu yang paling baik yang akan menjadi peninggalan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah meninggal. Itu satu. Bulan Ramadan berarti adalah sebaik-baik bulan dari 12 bulan yang ada kita miliki. Lalu kemudian dalam tradisi masyarakat kita, anak-anak diingatkan atau disuruh, ayo semakin kuatkan baca Al-Quran. Itu mengingatkan kita dengan momen sejarah bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan terbaik. Maka kita memaknai kembali budaya itu, mengingat kembali sejarah ini, sehingga anak-anak kemudian tetap dekat dengan Al-Quran. Nah, itu yang kedua. Artinya menjaga tradisi keislaman itu yang ditumbuhkan kembali kepada anak-anak. Lalu kemudian karena Quran itu diturunkan di bulan Ramadan itu memiliki nilai pahala yang berlipat, maka orang yang belajar Al-Quran lipatan pahalanya semakin banyak. Jadi ada banyak makna yang bisa kita dapatkan dari tradisi turunnya Al-Quran dan diperintahnya kita untuk memaksimalkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah saudara, berarti kita diminta sama orang tua, diajarin untuk mengaji, untuk beribadah di bulan Ramadan. Itu bukan semata-mata disuruh, tapi memang ada manfaatnya juga untuk kita ya. Sudah disebutkan juga sama Ustaz tadi bahwa Al-Quran itu turunnya secara bertahap ya, berdasarkan kata dalam bahasa Arab Nazala yanzulu, tanzil tadi ya. Nah itu ada makna gak Ustaz? Kenapa Al-Quran ini ayatnya diturunkan secara bertahap? Dan yang kita tahu ayat antara dalam satu surah itu kan bisa berbeda waktu. Nah, itu bagaimana maknanya Ustadz? Mungkin akan kita tunggu jawabannya setelah segmen berikutnya. Saudara tetap bersama kami di Mutiara Iman. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan program Mutiara Iman bersama saya Aulia Tasya dan juga Ustadz Muhammad Rusdi di sini. Kita akan bahas lebih lanjut terkait tema kita hari ini ya Ustadz, memaknai nuzul Quran dalam kehidupan. Tadi disebutkan soal turunnya Al-Quran itu bertahap-tahap. Nah itu kenapa sih bertahap-tahap Ustadz? Ada hikmah kenapa Al-Quran itu bertahap. Di antaranya Al-Quran itu menyebut begini, orang kafir mengatakan kenapa Al-Quran tidak diturunkan jumlatan wahidah, artinya turun langsung seluruhnya gitu, kenapa harus tahap bertahap? Kata Al-Quran, linutsabbita bihi fu'adak, menguatkan hati Nabi Muhammad. Coba kalau sesuatu itu diturunkan bertahap, ayat Al-Quran diturunkan bertahap, itu juga akan menjadikan, memudahkan kita menghafal ayat itu. Ketika misalnya di surah Al-Alaq diturunkan 5 ayat, itu sudah dihafal kuat, baru muncul lagi misalnya surah selanjutnya, anggaplah misalnya surah Ad-Duha muncul lagi, maka apa yang diberikan kepada Nabi itu bisa kuat dipegang oleh Nabi. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran diturunkan bertahap juga menyesuaikan dengan kondisi apa yang terjadi dalam peristiwa kehidupan Nabi dan juga masyarakat pada saat itu. Mungkin ada masyarakat yang bertanya tentang satu masalah, nanti Al-Quran membantu menjawab itu. Misal masalah Ashabul Kahfi,
atau Dzulqarnain. Dalam surah Al-Kahfi diceritakan itu, mungkin dalam sejarahnya masyarakat bingung, ini benar nggak ada Ashabul Kahfi? Apa itu? Apa itu Dzulqarnain? Bagaimana kisah Dzulqarnain? Al-Quran menjawabkan itu, lalu diturunkan tahapan pada masa itu. Jadi pertahapan itu menjadikan Al-Quran bisa menjawab kondisi-kondisi masyarakat yang memerlukan saat itu. Itu diantaranya. Oke, berarti ada alasan ya kenapa Al-Quran ini diturunkan secara bertahap. Bahkan katanya Al-Quran ini ayat-ayatnya diturunkan mungkin ketika Nabi Muhammad sedang mengalami musibah, seperti saat paman beliau meninggal dunia, turun ayat agar beliau tidak terlalu bersedih, begitu ya Ustadz ya. Nah, masyarakat mungkin sudah memahami hal tersebut ya Ustadz. Namun dalam proses gitu untuk membaca Al-Quran ini kan sudah jadi satu mushaf, itu perlu proses yang panjang ya Ustadz. Dan bagaimana sih ulama itu bisa menyatukan ayat-ayat yang terpisah itu menjadi satu surah seperti itu Ustadz? Memang Al-Quran kan pada waktu Nabi diturunkan ayat Al-Quran, beliau kemudian mendapatkannya, menghafalkannya, sekaligus juga mengamalkannya dengan baik. Beliau juga kemudian meminta para sahabat itu menghafalkan. Orang Arab pada masa itu kan dikenal sangat kuat dalam hafalan. Nah, hafalan-hafalan itu kemudian sebagian juga dituliskan, mungkin ada yang di pelepah kurma, ada yang di mana tulang belulang, yang kemudian dituliskan di situ. Lama sesudah itu, para penghafal Al-Quran mulai berkurang, terutama waktu perang Yamamah kalau saat itu. Para penghafal banyak yang meninggal. Lalu kemudian itu dimaksimalkan untuk menjaga Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa Utsman bin Affan itu berusaha dilakukan standarisasi Al-Quran supaya mungkin ketika kan Islam pada masa itu tidak lagi hanya di Arab, di kota Mekah, Madinah, tapi sudah menyebar jauh dari wilayah pusat keislaman, sehingga untuk membaca Al-Quran mungkin orang Arab tanpa titik, tanpa baris bisa membacanya, tapi orang Indonesia belum tentu. Akhirnya ada upaya untuk memaksimalkan standarisasi yang kemudian nanti apa yang dituliskan itu disebarkan. Nah, ketika disebarkan nanti berkembanglah keilmuan Arab itu, titik, barisnya, muncul ilmu nahwu, ilmu sharaf dan sebagainya. Maka penyebaran Al-Quran itu kemudian sampai ke kita hari ini, dan kita bisa menikmati Al-Quran yang pernah diwahyukan ke Nabi sesudah para sahabat berkumpul. Jadi yang diriwayatkan oleh sahabat, dikumpulkan sahabat itu dalam proses yang begitu selektif. Artinya yang meneruskan ada kelompok orang yang hafal Al-Quran dan banyak gitu. Itu disebut mutawatir. Mutawatir itu kumpulan orang yang banyak yang kemudian tidak mungkin mereka berdusta tentang hal itu. Kalau kita semua sepakat, misalnya kota Banjar itu kota 1000 sungai, lalu kemudian kita riwayatkan ke orang lain, terus diriwayatkan dengan orang yang banyak terus yang tidak mungkin berdusta, maka itu akan tetap terjaga terus sampai hari ini. Begitu juga Al-Quran. Disebutkan bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dan jadi risalah ya bagi umatnya. Nah, Ustadz, secara garis besar sebenarnya Al-Quran ini isinya apa sih? Karena kita kalau misalkan baca artinya mungkin banyak, oh ini kayak cerita gitu, oh ada doa juga, tapi sebenarnya apa gitu secara garis besar? Secara garis besar sebenarnya bercerita satu akidah, keyakinan, terutama tentang ketauhidan, bahwa hanya ada satu penguasa mutlak di alam semesta ini, yang kita sebut dengan Allah yang Maha Kuasa. Karena logikanya kalau ada dua penguasa yang mutlak itu tidak mungkin. Kalau misalnya anggaplah dalam sebuah mobil ada penguasa supir, misalnya kan ada dua supir, itu tidak mungkin. Yang satu pengen belok kanan, satu belok kiri, tidak bisa. Maka logika kita bisa menerima akidah yang benar itu ketauhidan itu tunggal. Maka disebut dengan tauhid. Isi yang kedua di sana juga bercerita. Kalau ada cerita tadi, memang ada cerita. Cerita-cerita tentang Nabi Nuh, kemudian Nabi Lut, Ashabul Kahfi. Tujuannya apa? Belajar dari sejarah. Ada nilai apa? Seperti Ashabul Kahfi itu para pemuda yang menjaga iman. Ternyata kemudian dengan menjaga iman kepada Allah, mereka dimuliakan oleh Allah. Itu jadi pelajaran untuk generasi-generasi yang selanjutnya. Jadi di dalamnya juga ada tentang muamalah atau cara bergaul, atau aturan-aturan kita bergaul. Kalau kita berjanji misalnya harus ditepati. Kalau ada aturan misalnya yang tidak puasa harus mengganti apa dan sebagainya. Jadi dalam Al-Quran ada sejarah, ada pembelajaran untuk kita di masa depan, ada penguatan akidah, ada juga yang seperti tadi muamalah,
dan ada beberapa hal yang lain, termasuk mungkin hal-hal yang bersifat saintifik yang kemudian menjadi inspirasi bagi Para pengetahuan ilmuwan. dan sebagainya. Baik. Al-Quran merupakan pedoman ya bagi Iya. kita terutama umat muslim. Nah, dalam membacanya itu apakah ada syarat-syarat tertentu? Apakah harus suci dulu? Terus apakah ada aturan? Mungkin yang kita tahu disebut tajwid gitu ya, Iya, Ustaz. iya. Kalau misalkan masih baru belajar dan masih salah-salah, nah itu gimana tuh, Ustaz? Baik, kalau Al-Quran memang ada adab dan tata cara untuk membaca itu ya. Jadi bahwa kita baru belajar Al-Quran, selama orang itu berniat baru belajar ya, kalau salah-salah kan maklum, namanya belajar, dan itu ada pahalanya. Kan kalau kita membaca Al-Quran itu dihitung per huruf, alif satu, lam satu, mim satu. Artinya ada motivasi dari Nabi, orang yang belajar Al-Quran itu beruntung kalau hitung-hitung pahala gitu kan. Nah, kalaupun dia mengalami kesulitan, kesulitannya itu juga dihitung sebagai pahala karena dia berupaya untuk memaksimalkan dirinya mendalami Al-Quran. Tapi kalau orang sudah bisa atau mengenal Al-Quran tapi tujuannya tidak belajar, meremehkan Al-Quran lalu membacanya dibuat-buat misalnya, itu menjadi negatif gitu. Nah, itu nggak kan boleh ya. meremehkan ya. Oke. Jadi belajar Al-Quran pada umumnya sangat disukai oleh Islam. Nabi menyuruh itu, kalaupun kita mengalami kesulitan, terbata-bata, jangan mudah menyerah dan ingat bahwa ada pahala di balik usaha kita itu. Kira-kira Oke, begitu. jadi buat saudara yang mungkin masih belajar, jangan sampai jadi pupus karena aku belum bisa gitu ya. Enggak, harus bisa maksimalkan dirinya. Iya, baik. Saudara, kita masih membahas tema hari ini, memaknai nuzul Quran dalam kehidupan. Akan kita lanjut setelah segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mutiara Iman. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan program Mutiara Iman Kompas TV bersama Ustadz Muhammad Rusdi di sini. Nah, tadi dibahas tentang bagaimana tata cara dalam membaca Al-Quran. Ustadz juga mention soal meremehkan gitu. Nah, itu gimana Ustadz soal membaca tapi meremehkan gitu? Iya. Jadi kan kalau ada orang yang memang belajar Al-Quran, tapi kemudian kemampuannya agak sulit lalu bacanya terbata-bata. Bismillah misalnya begitu, itu kalau dia memang tujuannya adalah baik untuk belajar Al-Quran tapi kemudian dia harus terbata-bata, maka dia bukan bertujuan untuk meremehkan. Tapi kalau dia sebenarnya sudah bisa atau mungkin memang dia bisa membaca tetapi meremehkan lalu kemudian mengungkapkannya, mengeja seperti tadi dengan tujuan meremehkan, maka itu hal yang negatif bagi diri dia karena tujuannya bukan untuk belajar. Nah, atau misalnya Al-Quran itu mengajarkan kita untuk menjaga kesucian ketika menyentuh ya. Menyentuh Al-Quran itu diupayakan suci meskipun terjadi perdebatan ya kan. Ada maksudnya, ada yang mungkin membolehkan untuk membaca Al-Quran dan kita dalam keadaan berhadas kecil, maksudnya itu tidak suci. Ada yang berpendapat ya udah tidak disentuh tapi bisa membaca, diboleh. Misalnya kita minta bukakan dengan orang lain, kita bisa baca. Nah, ada yang kemudian tidak boleh, harus wudu dulu dan sebagainya. Lalu orang yang meremehkan ya udah pegang begitu saja dan sebagainya, dan tidak ada penghormatan terhadap Al-Quran. Maka hal yang seperti itu tentu tidak diinginkan. Kenapa kita harus menghormati itu? Karena ada nilai-nilai ajaran mulia di dalamnya, dan dalam konteks sejarah itu adalah warisan dari Nabi kita. Yang kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian, apabila kalian berpegang kepada ini, maka lan tadillu abada. Kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu Al-Quran atau Kitabullah. Baik Ustaz, soal tadi ya sebelum membaca Al-Quran kan harus wudhu dulu, harus ada penghormatan begitu. Namun kalau misalkan nih sekarang kan udah bisa digital ya Al-Qurannya ya. Nah itu apakah harus wudhu juga, atau kalau misalkan dalam keadaan kita sedang bertakziah membaca Yasin gitu Ustaz ya, lalu saat itu tidak dalam keadaan wudhu dan bacanya pun di handphone misalkan, nah itu gimana Ustaz? Jadi ketika perkembangan zaman hari ini handphone sudah menjadi aplikasi digital gitu ya. Nah, maka
karena dia menjadi aplikasi digital, selama dia tidak dibuka, maka dia menjadi aplikasi yang seperti yang lain. Nah, tetapi ketika digunakan, maka disarankan memang wudu. Apalagi misalnya nanti ya handphone juga dibawa ke tempat-tempat semacam najis ya, ke toilet misalnya. Bahkan ada yang main handphone di toilet ya Ustaz ya. Jadi sangat penting untuk ketika kita menggunakan dan ketika sudah selesai untuk mematikannya. Artinya ditutup aplikasi itu. Tapi ketika kita menggunakan, bila memungkinkan wudu. Kalau tidak, maka dia berbeda dengan mushaf. Sebagian berpendapat karena kalau mushaf Al-Quran itu kan ada fisiknya. Kalau ini memang fisiknya adalah handphone itu sendiri, smartphone, tapi kemudian tulisannya bersifat digital. Maka ada yang memberikan keringanan, artinya boleh saja untuk dibaca saat itu. Tapi sangat diutamakan wudu. Baik. Nah, jadi saudara jangan bingung lagi nih kalau misalkan sedang dalam keadaan tidak berwudu tapi ingin membaca Al-Quran gitu ya, apalagi mungkin sedang berhalangan gitu, tetap bisa gitu untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau misalkan membaca Al-Quran kan itu udah jadi ibadah ya bagi kita umat muslim ya Ustaz. Tapi katanya ada manfaat fisik dan batin nih ketika kita mengaji atau membaca Al-Quran, itu gimana Ustaz? Beberapa penelitian memang menunjukkan bahwa Al-Quran itu memberikan ketenangan. Mungkin sederhananya, kalau ada anak itu menangis, anak-anak menangis, ketika didengarkan Al-Quran, gelombang suara yang diberikan Al-Quran itu memberikan rasa damai kepada si anak. Nah, pada umumnya ada anggapan bahwa dengan ayat-ayat Al-Quran, ketenangan damai itu ada di dalam batin kita. Ketika ketenangan itu muncul, kan membangun daya imun diri kita juga. Stres turun. Ketika daya stres itu turun, maka akan berdampak kepada nyamannya tubuh kita, tidur yang nyenyak, dan sebagainya. Maka kesehatan fisik juga akan mendapatkan manfaat dari itu. Nah, berarti Al-Quran memberikan dampak secara batin. Iya, ada dampaknya ketika kita mendengar dengan serius, damai. Kemudian sesudah itu kedamaian tadi membentuk daya imun kita, rasa tenang, rasa stres kita berkurang. Maka kemudian berdampak kepada misalnya tidur yang nyaman sebagainya, fisik pun menjadi lebih baik. Jadi ada manfaatnya keduanya. Makanya ketika sakit, bahkan ada yang bilang aku nggak minum obat katanya, cuman baca doa ini. Doanya Nabi Ayub gitu ketika sakit. Dan beberapa orang bilang kalau misalkan sedang dalam runyam gitu kepalanya gitu, dengan membaca Al-Quran bisa bikin dia jadi lebih tenang gitu ya Ustaz. Oke, bisa seperti itu, tapi bertingkat. Maksudnya begini, ada wilayah fisik yang kalau memang memerlukan obat silahkan. Ada sebagian orang yang mungkin memiliki kekuatan keimanan yang lebih tinggi, dengan mendengarkan Al-Quran itu membantu kesembuhannya. Tetapi kalau kita mendengarkan Al-Quran itu memberikan ketenangan dan fisik kita masih memerlukan misalnya hal-hal yang bersifat medis tadi, silahkan digunakan. Karena ada tingkatan alam kan di tubuh kita itu, ada wilayah jasad, ada wilayah mental atau jiwa, ada wilayah rohani. Semuanya perlu dikombinasikan. Al-Quran lebih masuk kepada wilayah jiwa dan juga rohani. Maka jasadnya kalau tetap ingin dikombinasikan, maka itu menjadi lebih holistik, lebih menyeluruh, begitu. Mungkin Ustadz, soal tema kita hari ini, apakah ada imbauan gitu dari Ustadz kepada masyarakat, kepada saudara yang menonton? Baik, Al-Quran itu adalah pedoman yang diwariskan oleh Nabi atau ditinggalkan oleh Nabi bagi kita. Maka jangan sampai kemudian kita lepas daripada Al-Quran. Dan sangat penting sekali untuk mewariskan ajaran-ajaran Al-Quran kepada anak keturunan kita, apalagi di bulan Ramadan. Maka sangat penting kita memaksimalkan Ramadan, dekatkan diri dengan Al-Quran. Bagi yang belum belajar Al-Quran, mulailah kita belajar Al-Quran. Bagi yang sudah sering membaca Al-Quran, tingkatkan untuk memahaminya. Bagi yang sudah paham, maksimalkan dengan mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan itu kita disebut dengan Ahlul Quran, atau orang-orang yang berada dalam Al-Quran itu sendiri. Masya Allah, terima kasih Ustadz telah berhadir hari ini di program Mutiara Iman. Jangan lupa saksikan program Mutiara Iman dengan episode lainnya, tentunya hanya di Kompas TV. Saya Aulia Tasya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.